Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang syarat-syarat takbiratul ihram di dalam kitab Safinatun Najah. Mohon disimak baik-baik, kita logat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhunal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu takbiratil ihrami, ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram, eta sittata asyara aya 16. Nu kahiji, antaqa'a yen tumiba naon takbiratul ihram, hendaknya terjadi takbiratul ihram halatal qiyami, dina keayaan nangtung, dina keayaan berdiri, fil fardi, dina salat fardu. Salat fardu itu harus berdiri jika orang tersebut masih mampu untuk berdiri, maka takbirnya pun harus berdiri. Namun lain hal jika orang tersebut tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk, dan takbirnya pun boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, maka berbaring, dan takbirnya pun dalam keadaan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka dengan isyarat hati sholatnya. Masih tidak mampu juga, maka tidak usah sholat, tapi disolatkan saja. Lanjut. Wa antakuna sareng yen aya naon takbiratul ihram eta bil arabiyyati kalawan bahasa Arab. Allahu akbar, bahasa Arab. Jadi jangan Allah maha besar atau Allah maha agung, tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Selanjutnya, wa antakuna sareng yen aya naon takbiratul ihram eta bilafdzil jalalati kalawan lafad jalalah, nyata lafad Allah. Wa bilafdzil akbaro sareng kalawan lafad akbar. Jadi tidak boleh diganti akbarnya, misalkan jadi Allahu Rahman atau Allahu Rahim, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Selanjutnya, wat tartibu sareng tartib bainal lafdhaini, di antara dua lafad, nyata lafad Allah sareng lafad akbar, harus tartib. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh dibalik. Akbarullah, tidak boleh. Akbarullah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar, harus tartib. Kemudian wa alla yamudda sareng yen henteu manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lafad jalalah. Contoh, hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar, tidak boleh. Harus pendek hamzahnya. Allahu Akbar, yang dipanjangkan lam jalalahnya, bukan hamzahnya. Terus wa adamu maddi ba'i akbaro sareng teu aya mad dina huruf ba'na lafad akbar. Sama, ba'nya lafad akbar juga tidak dipanjangkan. Contoh yang dipanjangkan, Allahu Akbar, tidak boleh, harus pendek. Allahu Akbar. Selanjutnya, wa alla yushaddida sareng yen henteu nasdidkeun si jalma al ba'a kana huruf ba'na lafad akbar. Jadi harus akbar, tidak boleh tasdid, tidak boleh ukabir, misalkan ditasdidkan, tidak boleh, harus akbar. Kemudian
Wa alla yazida sareng yen henteu nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharrikatan atau anu berharokat. Jadi tidak boleh menambah wau sukun atau wau yang berharokat bainal kalimata ini di antara dua kalimat Allah sareng akbar. Contoh ditambah wau sukun. Allahu akbar. Tidak boleh. Atau waunya berharokat. Allahu akbar. Tidak boleh. Harus Allahu akbar. Tidak boleh ada wau di tengah-tengahnya. Selanjutnya wa alla yazida sareng yen henteu nambahan si jalma wawan kana wau qoblal jalalati samemeh lafad jalalah, ataupun sebelum lafad jalalah ditambah wau tidak boleh juga. Contoh wallahu akbar, tidak boleh, harus Allahu akbar. Paham? Kemudian selanjutnya wa alla yaqifa sareng yen henteu eureun si jalma baina kalimatai takbiri di antara dua kalimat takbir. Nyata Allah sareng akbar, tidak boleh berhenti. Allahu akbar. Tidak boleh, harus Allahu akbar. Waqfatan kalawan eureun tawilatan anu lila. Wala qosirotan sareng henteu oge eureun anu sakedeung. Baik itu berhentinya lama maupun sebentar tidak boleh. Harus dilanjut. Allahu akbar. Wa ayyasma'a sareng yen ngadenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh huruf-hurufna takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan rukun qauliyah dalam salat. Jadi harus diucapkan dengan lisan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jadi takbir itu Allahu akbar. Tidak boleh di dalam hati, karena takbir itu rukun qauliyah yang sebangsa ucapan, bukan di dalam hati. Kalau yang di dalam hati namanya rukun qalbiyah. Kemudian yang selanjutnya, wadukhulul waqti sareng asupna waktu fil muaqqati dina salat-salat anu ngabogaan waktu. Jadi takbiratul ihram itu harus sudah masuk waktu salat. Ini berlaku untuk salat-salat yang mempunyai waktu, seperti salat 5 waktu atau salat duha atau salat tahajud. Itu kan punya waktu. Duha ya waktu duha. Salat 5 waktu ya di zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau tahajud berarti di malam hari. Itu punya waktu. Jadi jika kita salat zuhur misalkan sebelum waktu salat jam 10 pagi kita mau salat zuhur, maka tidak boleh. Salatnya pun tidak boleh, apalagi takbiratul ihramnya pun tidak boleh. Jadi harus masuk waktu salat. Setelah masuk waktu salat kita salat dan kita takbiratul ihram. Tuh, paham? Kemudian wa iqa'uha sareng tumibakna takbiratul ihram dan terjadinya takbiratul ihram halal istiqbali dina keayaan menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram itu harus dalam keadaan menghadap kiblat. Allahu akbar, harus sudah menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya, wa alla yakhilla sareng yen henteu ngarusak si jalma biharfin kalawan huruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Jadi tidak boleh dirusak satu huruf pun. Contoh misalkan lafaz akbar, ro-nya diganti dengan wau. Jadi Allahu akbar. Tidak boleh. Tidak boleh merusak satu huruf pun dari huruf-huruf takbiratul ihram.
Kemudian yang selanjutnya, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, sareng ngakhirkeun takbiratul ihramna makmum, an takbiratil imami, tina takbiratul ihramna imam. Jadi harus mengakhirkan takbirnya makmum dan mendahulukan takbirnya imam. Jadi tidak boleh kita misalkan jadi makmum, kita takbir duluan, Allahu Akbar, sedangkan imamnya belum takbir. Tidak boleh. Nah, itulah 16 syarat-syarat takbiratul ihram di dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.